Tadi saudara nyanyi Elohim Somri. Mungkin kalimat kata pertama yang selama ini belum pernah kau dengar sebagai orang Kristen. Tetapi itu adalah nama yang sangat bermakna. Sampai Bible menuliskannya di Mazmur 121, itu juga adalah Elohim Somri. Mazmur 91 itu juga Elohim Somri. Dari kata samar, adalah pelindung, penjaga. Nanti hari Kamis saya akan menyampaikan khotbah tentang Elohim Somri itu. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang pengurapan oleh Roh Tuhan. Di gereja ini simbolnya di mimbar adalah gambar ini, gambar Roh Kudus, pasti tidak salah. Di situasi yang sulit seperti sekarang ini, tidak bisa saudara santai-santai seperti waktu-waktu sebelumnya. Mungkin saudara kemarin-kemarin berkata, aku bisalah bekerja tanpa andalkan ini, andalkan itu. Aku bisalah jalani hidup ini, tetapi sekarang lebih sulit saudara. Baru saya membaca di launch, Sritex mem-PHK 10.300 karyawan, Sritex. Yamaha mem-PHK 1.100 karyawan. Ini perekonomian betul-betul lagi goncang. Pak Gunawan Suci sendiri tadi bincang-bincang dengan saya. Juga dia punya saudara yang sebelumnya baik-baik saja dalam usaha. Sekarang juga alami penurunan gitu. Dan ini mengena ke semua aspek. Kemarin malam saya bincang-bincang dengan Daud Tony. Karena sekarang tamu-tamu di Malang itu tidurnya di Forest. Nah, kemarin malam itu saya lagi mau ngapain ya ini ya. Sudah deh, lihat kuda. Saya pergi ke Forest malam-malam naik sepeda motor. Lalu cangkruk sama Daud Tony sampai malam. Lalu dia cerita tentang begini, begitu, tentang prediksi tahun 2025, tahun 2026. Ini keadaan akan terus belum pulih gitu, sampai 2026. Dan hari ini dia khotbah di Malang. Itu jemaatnya banyak sekali. Saya baru dapat laporan dari Malang. Melampaui hari Minggu-minggu biasanya. Minggu lalu saya yang khotbah. Kan kami punya target di Malang itu jemaat sekian gitu toh. Nah, minggu lalu itu tembus. Dari tahun 2024 sampai 2025 Januari, Februari, Maret. Yang terakhir itu waktu saya khotbah itu tembus. Melampaui target. Lalu hari Rabunya ada target toh, itu juga tembus. Melampaui target, banyak yang datang. Nah, pagi ini saudara, masih kalah yang datang ketika saya khotbah dengan Daud Tony yang khotbah. Ini banyak sekali. Nah, saudara-saudara, memang semua harus sadar kau tidak bisa menjalani hidup seperti yang kemarin-kemarin. Santai-santai. Kau perlu kekuatan Tuhan lebih ekstra lagi. Nah, saya ingin sampaikan tentang pengurapan Roh Kudus. Jadi tidak boleh saudara aku andalkan kekuatan sendiri. Enggak, mesti dengan Roh Kudus. Sering saya menyampaikan tagline begini, sendiri gagal, dengan Roh Kudus pasti ada keberhasilan. Katakan amin. Saya perlu Roh Kudus, 1, 2, 3. Saya perlu urapan Tuhan, 1, 2, 3. Andalkan akan kuasa penyertaan Tuhan itu lebih dari hari-hari kemarin.
perlu urapan Roh Kudus. Kita ini gereja karismatik under grace, percaya sign wonders, mujizat. Waktu saya memberi pengarahan kepada hampir 100 pengkhotbah di Zoom, saya tanya, Pak Sam kok nggak ikut Zoom Pak Sam? Lalu Pak Sam kirim foto, ternyata Pak Sam ada acara dengan diaken di sini, itu di rumahnya ya, di kantornya. Banyak diaken yang kumpul sama Pak Sam. Karena itu saya cari dari 98 pengkhotbah tidak muncul Pak Sam. Tapi ternyata Pak Jo juga nggak muncul Pak Jo ya. Iya Pak Jo juga nggak muncul. Ya. Lalu saya katakan kepada mereka, sekarang kan banyak pengajaran yang berbeda-beda. Saya memberi arahan kepada mereka, kita ini gereja karismatik yang berbahasa roh, under grace, dan percaya mujizat, sign and wonders. Banyak sekali gereja yang under grace, tetapi tidak berbahasa roh. Banyak yang under grace, tetapi tidak percaya mujizat. Tidak usah disebut, tetapi saya ingin memberi arahan kepada saudara, mujizat itu masih berlangsung sampai sekarang. Sign and wonders itu kita mesti percaya. Dan kita bukan under law, under grace. Dan kita karismatik dalam artian andalkan penyertaan Roh Kudus, karunia dan buah. Karunia roh dan buah roh. Sebab itu, pulang dari tempat ini, pesannya cuma satu. Tidak boleh jalani hidup di hari-hari sulit seperti kemarin-kemarin. Tetapi mengandalkan pengurapan Roh Kudus lebih dari yang sudah-sudah. Setuju katakan amin. Nah sekarang saudara, mari kita melihat dari studi kehidupan Daud. Saat dia diurapi. Itu pertanda apa pada Daud saat dia diurapi? Yang pertama, ketika Daud diurapi, itu adalah tanda pilihan Yahweh. Pengurapan menunjukkan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dapatkan Roh Kudus, lalu terima pengurapan Tuhan, itu tidak semua. Itu berarti pemilihan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk. Ia tampak kemerah-merahan dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Lalu Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Oke. Daud ketika diurapi itu bukan pilihan manusia, tetapi pilihan Yahweh. Karena orang tuanya nggak memilih Daud. Saudara-saudaranya tidak memilih Daud. Bahkan Nabi Samuel pun tidak memilih Daud. Karena walaupun seorang nabi masih melihat paras. Sehingga dibanding dengan saudara-saudaranya yang gagah perkasa, Samuel melihat ini lebih cocok rasanya. Orang tuanya melihat ini lebih cocok. Saudara-saudaranya lihat aku yang lebih cocok jadi raja Israel. Tapi Yahweh mengurapi Daud. Tolong diputarkan videonya saja deh daripada nanti saya lupa. Tadi jam pertama saya lupa memutar videonya ini. Ini adalah rangkuman khotbah saya. Silahkan. Yang saya akan sampaikan, tadi ada malaikat, nanti juga ada dalam khotbah saya. Lalu ada orang mandi, nanti ada dalam khotbah saya. Tadi pagi aku lupa memutar video itu. Oke, daripada lupa lagi, saya langsung pasang saja. Jadi, pengurapan itu yang pertama adalah tanda pemilihan Tuhan atasmu. Meskipun orang lain, termasuk keluarga, tidak melihat potensi Daud, Yahweh melihat. Demikian juga kita, pengurapan menunjukkan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerahnya. Jadi, saudara terima Roh Kudus itu pilihan Tuhan. Saudara terus menghormati karya Roh Kudus, itu pilihan Tuhan. Nanti hari Kamis, saya akan memberi diri untuk
pelayanan pengurapan, biarlah khotbah ini dipraktekkan. Aku mau Tuhan diurapi. Tunjukkan bahwa saudara itu adalah betul-betul orang-orang yang diurapi. Gambarannya begini saudara, engkau yang dipilih. Kemarin pelatih sepak bola nasional, siapa namanya? Yang berhenti itu Pak? Sintayong. Kan dari Korea sudah diberhentikan toh, diberhentikan atau dia mengundurkan diri lalu diganti dari Belanda. Nah, ketika pelatih sepak bola ini memilih pemain, apakah mereka memilih pemain berdasarkan popularitas? Wah, ini ganteng ini. Wah, ini subscribernya banyak ini, boleh direkrut ini. Wah, ini begini-begini. Kan tentu tidak, tetapi berdasarkan potensi sejati. Begitu juga Yahweh melihat sesuatu dalam diri kita yang bahkan kita sendiri belum lihat. Sebab itu dia pilih saudara. Jadi Tuhan tidak memilih yang memenuhi syarat. Tetapi dia memenuhi syarat orang-orang yang dipilihnya. Saudara mungkin merasa, Tuhan kok memilih aku? Aku ini businessman, aku ini sibuk, aku ini enggak pinter, aku ini enggak pendidikan tinggi. Sepertinya tidak memenuhi syarat bagi pandangan orang. Tetapi dia akan memenuhi syarat bagi mereka yang dipilihnya. Dimampukan. Jadi saudara itu dipilih karena anugerah. Katakan bersama saya, dipilih karena anugerah. 1, 2, 3. Jadi karena saudara dipilih karena anugerah, satu kata yang mesti dipegang. Ojo sombong. So diberkati karena anugerah loh ini. Saudara dapatkan seperti sekarang ini, apa yang kau punya itu karena anugerah. Ojo sombong. Gambarannya begini. Lucifer, tadi ada gambar itu. Lucifer itu dia bisa semuanya. Mengapa dia dibuang sama Tuhan? Dia cakap, malaikat pujian, penyembahan, leadershipnya keren. Kenapa saya katakan leadershipnya keren? Leadership itu kan definisinya satu kata, pengaruh. Dan dia bisa memimpin, memberi pengaruh sepertiga malaikat. Berarti kan leadershipnya keren. Jadi mumpunilah, memenuhi syarat lah dia. Jadi kalau ada orang menamakan diri leader tetapi tidak bisa mempengaruhi orang, dia bukan leader. Mungkin dia worker atau helper. Tetapi kalau leader itu pasti bisa mempengaruhi orang. Lucifer bisa, jadi dia itu cakap betul. Cuma satu yang dia tidak bisa. Merendah. Tidak bisa dia. Sebab itu ketika karena kesombongannya dia dilempar ke bumi. Dia nggak mau sendirian. Dia akan memberi pengaruh lagi. Bukan hanya sepertiga malaikat yang sudah diseretnya. Tetapi juga orang-orang yang punya pekerjaan sama. Worship leader kah? Worshipers kah? Ini rawan kesombongan. Yang di mimbar ini kah? Itu rawan kesombongan. Yang menjadi deacon kah? Itu rawan kesombongan. Sebab itu hati-hati yang melayani sebagai worshiper, melayani di mimbar, melayani di gereja. Satu-satunya yang iblis tidak bisa adalah rendah hati. Nggak bisa. Dan di dunia apapun, segala aspek karakter sombong itu tidak akan bisa bertahan lama. Siapa sih yang mau bekerja sama dengan pebisnis yang sombong? Tidak akan mau. Pegawai yang sombong? Tidak akan mau. Sebab itu siapapun kita. Walaupun saudara sudah aktif di gereja, tapi kalau kejebak dengan spirit ini, wah itu bahaya. Saya kemarin chat sama anaknya pendeta, tapi nggak percaya Tuhan. Kenapa? Kemudian, wah dia kirimi ke saya, dia sebut namanya Jenderal Dudung,
Dia sebut ini, agama ini, agama ini, agama ini. Intinya dia ini anak pendeta tetapi tidak percaya Tuhan. Intinya adalah sombong. Lalu saya kasih artikel. Saya kasih artikel, judulnya adalah sebuah percakapan dengan setan. Sudah mantep itu. Saya kan baru ketemu sama satu orang lulusan Jerman yang ahli di bidang AI. ChatGPT gitu. Saya bilang, wah ChatGPT itu pinter sekali ya. Itu kalau satu orang pinter dibanding 1000 gitu. 1000 orang itu jadi satu di ChatGPT. Dia bilang apa? Enggak, bukan 1:1000. Satu manusia pinter dibanding 1.000.000 orang pinter. Jadi kalau kita tanya apa saja, ChatGPT itu akan pasti menjawab, kata orang lulusan Jerman ini. Lalu saya bikin sebuah percakapan dengan setan. Ternyata dia juga bisa jadi setan. Setan, apa yang akan kamu lakukan kepada mereka supaya... Oh, kok di sini ya? Sebentar. Wah, salah sampai saya, saudara. Sebentar, mana ya? Maaf ya saudara, ini kok sampai ngeleyor sedikit ya. Wah, sudah aku siapkan, tapi yang aku siapkan salah itu. Diginikan. Sebentar, aduh. Matang ya. Enggak lah, setan enggak ngamuk. Enggak. Iya, sebentar. Ini dia. Ini yang saya kirim ke dia. Sebuah percakapan dengan setan. Setan, apa saja yang akan kamu lakukan pada orang-orang supaya berada sejauh mungkin dari Tuhan tanpa mereka sadari? Lalu dijawab, karena aku setan dan mau menjauhkan orang dari Tuhan tanpa mereka sadari, aku akan membuat mereka sibuk dengan hal-hal baik, tapi bukan yang terbaik. Misalnya, sibuk kerja, sibuk mengejar kesuksesan, sibuk pelayanan, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mereka merasa sudah baik, tanpa sadar kehilangan yang terpenting, yaitu pribadi Yesus sendiri. Loh, setan itu nggak paham, saudara, bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Itu dia paham, dia tahu, tapi nggak percaya gitu loh. Yang kedua, aku menipu mereka dengan versi Injil yang salah, menawarkan pengajaran yang tampaknya rohani, tapi sebenarnya menjauhkan dari anugerah. Bisa ekstrem ke legalisme, harus kerja keras supaya diselamatkan dan diterima Tuhan, atau ke permisivisme, bisa berbuat apa saja tanpa pertobatan. 3, mengalihkan perhatian dengan hiburan tanpa henti. Netflix, media sosial, game, gosip, semuanya bisa jadi candu yang bikin orang lupa waktu buat Tuhan. 4, menjadikan mereka terlalu nyaman dan tidak bergantung pada Tuhan. Kalau hidup terasa selalu lancar tanpa masalah, orang cenderung merasa tidak butuh Tuhan. 5, menyebarkan kepahitan dan luka hati, membuat orang fokus pada kesalahan orang lain, sakit hati, dendam, sehingga mereka menjauh dari kasih dan pengampunan Tuhan. 6, memutarbalikkan kebenaran agar terasa masuk akal. Misalnya, semua agama sama saja. Ini kata anak pendeta itu, kena dia kalimatnya setan. Semua agama sama saja, atau asal baik pasti masuk surga. Padahal Yesus satu-satunya jalan. Setan ngomong begitu loh, saudara. Sampai di sini si setan dipanggil rajanya dan dimarah. Kenapa membocorkan strategi mereka ke manusia? Waduh, sekarang saya bocorkan kepada saudara. Jadi kalau saudara bahkan sibuk pelayanan tanpa keintiman dengan Tuhan, itu jebakan setan itu, saudara.
Lalu kemudian dalam pelayanan sudah aktif di mimbar di sini, terjebak kesombongan. Aduh. Tetapi orang pilihan Tuhan, engkau dipilih. Orang yang diurapi Tuhan, engkau dipilih. Dan karena engkau dipilih karena anugerah, semuanya merendah. Katakan bersama saya, aku merendah. 1, 2, 3, aku merendah. Semua karena anugerah, apanya yang mesti disombongkan? Kita mesti merendah. Katakan amin. Yang kedua sekarang saudara, makna daripada pengurapan itu yaitu tanda penyertaan. Jadi ketika Daud diurapi, sejak itu roh Yahweh atas dia. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dia bersaksi begini. Lalu Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, maka dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin itu. Pengurapan ini membawa penyertaan supranatural dari Tuhan atas Daud. Kalau kita, saudara, engkau percaya Roh Kudus. Gereja ini punya logo yang jelas, yaitu Roh Kudus. Karismatik. Under grace, percaya sign and wonders, mujizat. Itu penyertaan Tuhan. Setelah Daud diurapi, Daud melawan Goliat dengan keberanian yang berasal dari pengurapan Yahweh. Jadi pengurapan ini bukan hanya simbol, tetapi memberikan power, penyertaan Tuhan atas seseorang. Jadi seperti ini gambarannya. Sudah punya HP yang tidak berfungsi maksimal jika tanpa signal. Manusia tanpa penyertaan Roh Kudus tidak bisa berjalan dalam kemenangan. Jadi bukan karena keahlian Daud, tetapi karena penyertaan Tuhan yang membuatnya itu menang. Dengar saudara, jika Tuhan bersamamu, yang lain tidak masalah. Yang lain itu apa? Ada kesulitan ini, ada masalah itu, ada orang ini, ada orang ini bikin persoalan. Jika Tuhan bersamamu, yang lain tidak masalah. Masukkan dalam hati saudara. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan lawan dia? Dan saya rindukan jemaat di Geraha Praksis 2 ini. Semua pulang dari tempat ini, engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan oleh Roh Kudus. Engkau dipilih, engkau disertai. Yang terakhir sekarang. Penyertaan itu tanda apa? Bagi Daud, bagi kita. Pengurapan itu tanda apa? Tanda pemulihan. Pengurapan membawa pemulihan ketika seseorang jatuh. Apa setelah diurapi semua berjalan mulus? Lancar? Baik-baik saja? No. Ada tantangan, ada ancaman, musuh banyak. Tetapi orang yang diurapi selalu disertai Tuhan. Iblis itu tidak bisa menyerang, mengalahkan Yesus. Gak bisa. Gagal sudah. Tapi dia menyerang kesayangan Yesus. Dia menyerang milik Yesus. Siapa kesayangan Yesus? Siapa milik Yesus? Saya. Saudara. Saudara ini kesayangan Yesus. Saudara ini milik Yesus. Iblis tidak bisa menyerang Yesus. Yang diserang adalah kesayangan milik Yesus. Dan dia tahu poin yang sangat membuat goncangan adalah apa? Family. Keluarga. Begitu juga dalam keluarga Daud. Walaupun dia dipilih, walaupun dia disertai. Tetapi ternyata Daud juga alami masalah keluarga. Dengan pasangan ada masalah. Dengan anak ada masalah. Antara anak satu dengan anak yang lain ada masalah. Kalau bisa dibuat daftar list, itu panjang masalah keluarganya Daud, sudah. 1. Perzinahan dengan Batsheba. Dan kemudian
anaknya lahir, anak itu mati. Itu masalah besar buat Daud. Gempar seluruh Israel, heboh itu. Berhenti di situ? Tidak. Dia punya anak namanya Tamar. Dia punya lagi anak lain dari wanita yang lain namanya Amnon. Amnon jatuh cinta sama Tamar. Tamar ini cantik sekali, kata Bible. Super duper cantik gitu. Nah, Amnon ini berarti saudara tiri ya. Saudara tiri itu cinta sama Tamar. Cinta luar biasa, sudah. Tapi Tamar tenang saja. Si Amnon punya teman yang mempengaruhi jelek. Perkosa saja. Kamu pura-pura sakit. Jadi pergaulan yang buruk itu bahaya, saudara. Akhirnya Amnon pura-pura sakit. Lalu ngomong sama ayahnya, Daud. Ayah, aku sakit loh ayah. Suruhlah Tamar untuk datang merawat aku. Daud gak ngecek. Mengiyakan saja. Akhirnya dia menyuruh Tamar untuk berkunjung ke Amnon. Bawakan makanan dan lain sebagainya. Masuklah dia di kamarnya Amnon. Di situ banyak orang. Amnon bilang, ayo keluar semua, keluar. Ini Bible ini. Ini bukan didramatisir Bible yang menceritakan dramatis kayak gitu. Ayo kamu keluar semua. Tinggal mereka berdua. Dan ketika pura-pura sakit tinggal mereka berdua, sambil mau ngasih makan, ditariklah tangan Tamar ini. Lalu si Tamar berontak. Dan kemudian karena kalah kuat, akhirnya terjadilah hal yang tidak senonoh itu. Tamar, karena belum disentuh pria, biasanya kultur Israel itu pakai pakaian panjang. Ketika keluar dari kamar itu, dia menaruh abu di atas kepalanya, tanda orang yang berduka. Sisipan sama Absalom. Absalom ini kakak kandung Tamar. Langsung Absalom ngomong begini, dia menyentuh kamu ya. Tamar cuma menangis, Absalom sudah tahu. Dendamnya Absalom sangat besar sekali, saudara. Akhirnya Absalom ngomong sama Daud, aku ingin pergi ke sini, ada acara ini, supaya Amnon menemani aku. Daud tidak ngecek juga. Dia suruh Amnon nemeni Absalom. Dibantai di situ, mati saudara. Itu kesusahan yang luar biasa atas Daud. Saya cerita ini supaya kalau engkau orang muda, kalau ada lawan jenismu berkata, wah aku cinta kau. Amnon cinta kepada Tamar luar biasa. Tetapi begitu sudah mendapatkan itu, hubungan suami istri, cintanya itu berubah jadi kebencian. Diusirnya si Tamar ini dari kamar itu. Bible menyebutkan kebenciannya itu jauh lebih besar dari cintanya. Dengar anak-anak muda. Ngomong apapun pasanganmu sebelum engkau menikah, itu akan berubah menjadi kebencian yang lebih dari cinta itu. Saya juga menyampaikan kepada para orang tua, mesti harus diomong ini. Nah, saudara-saudara, terjadi Absalom akhirnya membunuh Amnon, balas dendam. Setelah itu, Absalom ini dia mengumpulkan massa, memberontak ke ayahnya. Wah, itu kesedihan buat Daud itu, saudara. Dan kemudian memberontak kepada ayahnya. Dan kemudian karena ayahnya ini punya
orang-orang yang loyal, yang pandai-pandai, terjadilah perang. Absalom mati. Daud tambah susah lagi. Tidak berhenti di situ. Perebutan siapa yang gantikan Daud. Ada Salomo dan ada Adonia, anak Hagit. Salomo kan anaknya Batsheba. Jadi anak yang pertama tadi mati, lalu kemudian lahir lagi Salomo. Ini juga tanda tanya besar loh ini saudara. Kenapa yang menggantikan Daud kok Salomo? Padahal ini adalah hasil dari kesalahan dengan Batsheba. Itu saya akan khotbahkan nanti di waktu lainnya, saudara. Banyak hal-hal yang kita mesti pahami tentang Yahweh. Dan kalau kita ada di dalam anugerah itu, saudara sedang on the right track. Nah, itu mungkin saudara berkata begini, itu kan zaman dulu, sekarang itu semuanya baik-baik. Tunggu saudara. Zaman sekarang yang sudah dipilih, yang sudah disertai, bahkan melayani. Juga iblis itu serangnya adalah di family. Saya dengan Bu Hana pergi ke Amerika di gerejanya Saddleback Church. Gereja besar di Amerika. Pastornya namanya Rick Warren. Dia penulis buku terkenal yang berjudul Purpose Driven Life. Kalau saudara suka membaca buku, carilah buku Purpose Driven Life. Sudah dalam bahasa Indonesia. Gerejanya gede. Kalau khotbah itu dia nggak pakai jas gini. Dia pakai kayak Pak Sam gini. Baju dikeluarkan, sewantai gitu. Tapi jemaatnya banyak sekali, sukses. Dan pengajarannya bagus. Gitu. Satu saat habis makan pagi, anaknya laki-laki itu loh bunuh diri. Saudara, langsung dia terpukul. Dia masuk ke kamarnya, tidak keluar-keluar. 3 bulan dia tidak melayani. Mau ngomong apa? Jemaatnya begitu banyak, anaknya sendiri, namanya Matthew Warren. Anaknya sendiri, mati bunuh diri. Lah bagaimana dengan jemaat, ngajar anak aja nggak bisa, masa mau ngajar jemaat? Dia terjadi pertentangan saudara, 3 bulan dia cuma di dalam kamar merenungkan gimana ini Tuhan, gimana ini Tuhan. Tapi saudara, yang saya khotbahkan ini, pilihan penyertaan pemulihan. Tuhan memberikan pemulihan kepada Rick Warren. Sekarang jemaatnya tambah banyak. Gimana caranya? Karena Tuhan yang memulihkan. Walaupun gagal di sini, tetapi ternyata anugerah Bapa dalam Yesua atas Rick Warren. Bayangkan saudara, kalau punya anak model kayak gini, lagi Billy Graham. Billy Graham itu kan top tuh, saudara, penginjil top dunia. Tidak ada salah dengan Billy Graham dari kacamata media, nggak ada salah, nggak ada isu tentang Billy Graham, bersih. Tapi kemudian dia punya anak kawin, dia punya cucu namanya Tullian Tchividjian, nama cucunya ini, Tullian Tchividjian. Cucunya ini menikah, dia terjebak narkoba, dia dipenjara, dia cerai, hancur hidupnya. Itu templaan buat Billy Graham. Tetapi saudara, gimana yang sudah hancur kayak gitu bisa dipulihkan loh. Pulih, sekarang melayani lagi. Dan melayani malah mengkhotbahkan Gospel of Grace. Karena dia dapat pemulihan dari Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah. Sekarang melayani. Lebih lagi. Nah saudara-saudara, kalau kita
tidak paham akan hal ini, bahwa ada pemulihan, maka ketika ada seorang salah langsung kita memvonis, habislah dia. Tunggu, Tuhan itu penuh rahmat dan anugerah. Supaya engkau tidak mudah menghakimi dari pihak luar. Dari pihak dalam sendiri, jangan engkau putus asa. Mungkin orang yang menuduh itu adalah mungkin tidak berzina, tidak narkoba. Bagaimana kalau mereka salah menggunakan dalam keuangan jemaat? Kan tidak ketahuan. Tapi semua bisa salah. Jangan menghakimi, jangan menuduh, jangan putus asa. Tidak ada yang perfect. Misalnya ya saudara, saudara sebagai jemaat lalu mencari seorang pastor. Ketemulah pastor Abraham. Abraham ada salahnya. Ketemu pastor Ishak. Ishak ada salahnya. Ketemu pastor Yakub. Ada salahnya. Pastor Nuh, pastor Daud, pastor Paulus, malah Kora, preman. Semua pastor-pastor yang disebut di Bible itu ada kelemahan. Dan kalau saudara tidak wise, oh ini ada ini, oh ini ada kelemahan. Pindah terus gereja satu, gereja lain, gereja ini. Saya mau rindukan, biarlah ini tempat petualangan terakhir saudara. Setuju katakan amin? Kalau terus, ayo kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara terus tidak puas, maka saudara malah akan ketemu orang yang menurut saudara pintar menghakimi. Ketemulah pastor Farisi, pastor Saduki, pastor Eseni, pastor ahli Taurat. Itu musuh-musuh Yesus. Tapi pintar menghakimi. Kita punya 3 rumah. Rumah 1, rumah tangga. Rumah kedua, gereja lokal. Rumah rohani. Rumah 3, rumah kekal. Di rumah tangga, sudahlah, gak usah bandingkan pasanganmu dengan tetangga. Di rumah kedua, gak usah membandingkan. Pasti akan sakit hati kalau istri terus membandingkan suaminya dengan suami tetangga. Tetangga itu loh six pack. Kamu kok Big Mac? Tetangga itu loh naik Ferrari. Kamu kok naik Suzuki? Tetangga itu loh hasilnya setiap bulan dapat setoran 50 miliar. Saya kok ketika mendengar berita-berita itu kok Pertamina ada yang setiap bulan dapat setoran 50 miliar loh. Pak Jo? Ya apa itu Pak Jo? Hah? Bagi 2 ya? Selawe-selawe ya? Aduh. Lalu kalau di rumah pertama dibandingkan, kamu itu loh, kayak tetangga itu loh sehat, push up 100 kali kayak Pak Jo. Kamu push up sekali ada brek begitu. Nah di rumah kedua, kalau ada dibandingkan, ketemu pastor Abraham salah, Ishak, Yakub, ini semuanya keliru. Yang benar adalah di rumah pertama kau setia, di rumah kedua kau setia, di rumah ketiga sekali Yesus selama-lamanya Yesus, biarlah kau setia. Karena apa? Tuhan cari, kau dipanggil, dipilih dan setia. Oke, balik kepada Daud. Daud ini ketika sudah alami masalah begitu kompleks, lalu dia doa loh saudara. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Sam. Doa malam. Datang doa malam. Pak Sam punya kerinduan begini. Semua diaken itu harusnya doa malam. Semua FB itu harusnya doa malam. Jemaat itu digiring untuk berdoa. Tadi ada Lia juga. Dia bilang ada Bu Susan merasa doa malam itu kalau didoakan itu sangat bermakna gitu. Betul saudara. Daud pun di tengah-tengah gonjang-ganjing dia berdoa begini. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Elohim, perbaharuilah dengan roh yang teguh di dalam diriku. Dia berdoa. Dia pernah jatuh dalam dosa besar, perzinahan dengan Batsyeba dan pembunuhan Uria. Namun pengurapan bukan hanya untuk kemenangan,
tetapi juga untuk pemulihan. Ketika Daud bertobat, Yahweh memulihkannya dan tetap memakai dia dalam rencananya. Kayak GPS itu, saudara, GPS. Saudara kan sekarang semua hampir dikata pemakai GPS, kecuali Bu Hana. Bu Hana itu tidak bisa pakai GPS. Tapi karena dia itu orangnya ekstrovert, mandiri, kadang kalau nyetir itu Malang Surabaya sendiri, Surabaya Malang sendiri, masuk di kota Malang sendiri, pergi ke Batu sendiri, setir sendiri. Terus dia telepon sama saya, "Pak, aku tersesat, Pak. Gak bisa pulang, tambah jauh ini, kayak apa ini, Pak?" Pakai Waze, pakai Google Map. Setelah itu beberapa waktu kemudian sudah sampai rumah toh. Sampai rumah, sudah Pak, beres Pak. Pakai apa tadi? Waze apa Google Map? Dua-duanya enggak. Pakai apa? Gojek. Jadi dia panggil Gojek, suruh jalan di depannya, lalu dia ngikuti Gojek itu, saudara. Itu Bu Hana. Nah, saudara, seperti GPS yang selalu memberikan rute baru ketika kita salah jalan. Kan rute baru misalnya, dibuatkan rute baru. Salah jalan lagi, buat rute baru. Yahweh atasmu, anugerahnya menyediakan pemulihan bagi saudara yang sudah jatuh, sudah salah. Kau dipulihkan oleh karena urapannya. Like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Itu lagu bagus sekali. Seperti bunga ros yang sudah jatuh terinjak-injak. Yesus mengambil dan memperhatikan kita. Above all, kasihnya, anugerahnya atas kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Dosa kita tidak lebih besar dari anugerah Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apa kegagalanmu, anugerahnya jauh lebih besar dari kesalahan kita. Kesimpulannya adalah, pengurapan bagi kita bukan hanya sekedar simbol, tetapi tanda bahwa kita dipilih, disertai, dan dipulihkan oleh Yahweh. Ayo kita membuat deklarasi iman ya. Tirukan saya. Aku diurapi oleh Yahweh. 1, 2, 3. Aku diurapi oleh Yahweh. Roh Kudusnya tinggal di dalamku. 1, 2, 3. Aku dipilihnya. Aku disertainya. Aku pasti dipulihkannya. Dalam nama Yesus. Semua katakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Hari Kamis ini, silahkan saudara, kali ini bawalah semua anggota keluarga. Anak-anakmu yang mungkin ada di kota lain, suruh datang. Saudara gandengan tangan untuk minta pengurapan. Karena Lucifer ini nyerangnya di family. Anak pendeta sudah disekolahkan, sudah mahasiswa, naik ke lantai atas bangunan, lalu lompat, bunuh diri. Apa bukan sebuah kengerian dalam rumah tangga itu, saudara? Kenapa bisa begitu? Saya baru melayani, saudara. Tapi saya enggak bisa menyebutkan siapa di kota mana. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Lalu mesti masuk di rumah sakit jiwa. Aduh Tuhan.
Saya kasih nasihat-nasihat kepada orang tuanya. Ini, itu, ini, itu. Saya pantau lagi, saya pantau lagi. Saya menghubungi beberapa orang. Luar biasanya itu saudara, orang tuanya sudah nangis, cerita kepada saya nangis. Saya nggak nyangka gitu kalau sasaran tembaknya adalah anaknya. Masuk menur. Tapi berita baiknya adalah dalam seminggu pemulihan terjadi. Sekarang sudah hidup normal lagi. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Wah, saya sendiri terkagum-kagum. Bisa masuk seminggu keluar dalam keadaan waras, normal. Saya rindukan firman ini bukan untuk meden-medeni, tetapi untuk membuat pemaparan, ini loh situasinya. Ini loh ada Yahweh Tuhan. Ini loh ada solusinya. Biarlah semua jemaat gereja YHS Praksis Geraha 2 ini, engkau adalah orang yang diurapi, dipilih, disertai, dipulihkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk kita berdiri bersama-sama, puji Tuhan.